wabarakatuh. Salam pramuka. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesehatan walaupun masih tetap kondisi pandemi. Adanya juga istilah PPKM. Kita juga tetap harus dalam keadaan semangat berkarya. Begitupun juga tema Hari Pramuka ini berbakti tanpa henti. Dalam kesempatan ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ini di channelnya Kuartir Daerah Sumatera Selatan. Di sini kita sudah kedatangan Kak Agus, ada Kak Fajar. Kita tahu kemarin kakak ini termasuk Kak Agus lah ya, yang barusan saja menerima penghargaan Bencana Teladan. Ini sebuah pencapaian yang sangat luar biasa, terkhususnya untuk Pramuka Sumatera Selatan. Dalam hal ini kita akan ngobrol-ngobrol bagaimana sih beliau bisa sampai ke situ, dan juga di sini sudah ditemani oleh Kak Fajar selaku pembina tugas depan. Kak sehat gak? Alhamdulillah. Kak Fajar? Alhamdulillah. Oke, baik. Di sini saya mau tanya-tanya nih sama kakak mengenai seputar seremonial kemarin lah kayak gitu kan. Soalnya kayak gini Kak, kemarin sempat juga, tadi malam searching mau tahu nih gimana apa sih teladan itu. Tiba-tiba langsung muncul yang pertama itu berita Kak Agus. Langsung paling atas. Itu kalau nggak salah dari nama ininya ya. Lupa lagi namanya itu. Pokoknya tidak bisa lah teman-teman lihat itu. Tahu kan apa sih teladan? Langsung Kak Agus yang muncul duluan di atas. Luar biasa ya. Jadi viral kayak gitu kan, trending topik lah bahasanya. Oke. Baik, sebelum kita membahas masalah kegiatan kemarin yang dicapai oleh Kak Agus, Kak Agus di sini kami perkenalkan dulu Kak ya, adalah anggota dan juga termasuk masih pengurus nggak sih Kak Agus di Racana? Sudah nggak lagi. Pernah Dewan Racana UIN Raden Fatah Palembang. Nah, di sini juga bersama Kak Fajar selaku pembina. Ini orang yang tidak asing juga bagi kami. Karena beliau juga membina kami seperti itu. Oke. Mungkin dari Kak Agus dulu Kak ya. Kak Agus, di sini ada pertanyaan nih. Bagaimana rasanya mendapatkan penghargaan Bencana Teladan? Boleh dijelaskan? Ya, kalau ditanya rasanya campur aduk Kak ya. Pas dapat informasi kalau misalkan termasuk salah satu penerima penghargaan yang dari Kuartir Daerah di SK nomor 110 itu aja udah bangga banget Kak. Apalagi 2 hari setelahnya dapat informasi melalui Sekretaris Guarda Sumsel bahwa diikutkan pada saat upacara peringatan Hari Pramuka tingkat nasional. Tentunya sangat bangga, tidak menyangka kayak gitu Kak. Tidak bisa diutarakan dengan kata-kata yang lain lagi gitu. Baik ya, saya pun menyaksikannya sangat luar biasa. Kemarin untuk Sumsel kan ikut juga secara daring gitu kan, Zoom. Itu acaranya di kantor gubernur. Saya ikut, situ ada LED besar tuh, melihat ketika penyematan lah ya, penghargaan. Itu di close up tuh satu-satu tuh. Yang terakhir itu siapa itu? Itu beruntung banget itu Kak. Deg-degan kayak mimpi. Wow, kami ikut bangga juga di sini karena ketika disebut Kak Agus Salim, SPD, Pramuka, Raden Fatah ya, Raden Fatah Palembang Sumatera Selatan. Wah, itu tuh ya sebuah kebanggaan yang kita juga nonton, menyaksikan secara langsung.
apalagi ketika itu langsung disandingkan dengan tayangannya Bapak Presiden Joko Widodo. Nah itu tuh ini benar ya, apa namanya, sangat luar biasa lah kami melihatnya dari sini. Oke, mungkin Kak Fajar Kak ya, kita mungkin lebih dalam lagi ini. Apa sih rencana teladan itu dan bagaimana cara meraihnya kayak gitu Kak? Apa ya? Kalau bisa dikatakan pertama rencana teladan itu kan satu tingkatan yang paling tinggi dari peserta didik, baik dari siaga, penggalang, penegak, pandega. Setelah Garuda itu setelah Pramuka Garuda itu ada tingkatan pramuka ada tanda penghargaan tertinggi bagi peserta didik, yaitu Pramuka Teladan. Nah, Pramuka Teladan itu sebenarnya kalau kita lihat di di persyaratan Pramuka Teladan itu sebenarnya tidak jauh beda dari Pramuka Garuda. Yang jelas dimana ketika pada posisi peserta didik itu sudah bisa menunjukkan tingkah cakap laku yang baik, kemudian bisa menjadi suri tauladan yang baik, kemudian rajin, terakhir dan sebagainya itu dengan baik, maka sebenarnya dia sudah Pramuka Teladan. Ya, jadi antara persyaratan Pramuka Teladan dengan Pramuka Garuda tidak jauh beda, tapi hanya penambahan Pramuka Teladan itu syarat utamanya adalah pertama Pramuka Garuda. Nah, kalau Pramuka Garuda kan tidak ada syarat Pramuka Teladan dulu kan, karena Pramuka Garuda syaratnya adalah tingkatan TKU tertinggi, gitu kan, TKU tertinggi ya misalnya Batara, Laksana atau Pandega, gitu kan. Nah, kemudian untuk menempuh yang tertinggi tadi, untuk menempuh rencana teladan itu, ya syaratnya pertama adalah Pramuka Garuda. Setelah itu, memang betul-betul si peserta didik ini kita anggap memang bisa menjadi teladan. Pramuka UIN itu banyak yang Pramuka Garuda, tapi saya yakinkan bahwa tidak semua Pramuka Garuda itu bisa jadi teladan. Nah, ini yang kemudian menjadi pengamatan dan penilaian secara personal ya, oleh pembina, di mana sebenarnya pengajuan Pramuka Teladan ini ya harusnya memang betul-betul diajukan oleh pembina gugus depannya, karena pembina gugus depan inilah yang melihat tingkah laku keseharian daripada peserta didik. Untuk saat ini kita pandang tahun ini ya kita pandang Kak Agus ini salah satu orang yang memang cukup bisa diteladani. Saya katakan cukup itu bukan berarti ini ya kita mencoba bahwa saya yakin bahwa setiap orang itu pasti punya kelebihan dan kekurangan. Begitu juga ya Kak Agus ini pasti ada kelebihan dan ada kekurangan. Tapi dari semua kelebihan dan kekurangannya itu saya pandang cukuplah untuk bisa dikatakan sebagai pramuka teladan dan bisa meneladani bagi anggota-anggota pramuka yang lain, khususnya di gugus depan UIN Raden Fata Palembang. Dan memang Kak Agus juga sudah pramuka Garuda kan? Ya, sudah pramuka Garuda. Tapi dengar kabar bukan Kak Agus saja Kak ya? Ada juga ini. Kalau SK dari Kuartet Nasional kemarin itu sebenarnya ada dua orang yang jadi pramuka teladan tingkat nasional. Yang pertama Kak Agus, yang kedua Kak Susi Mahmuda. Kak Susi Mahmuda. Tapi dikarenakan keterbatasan undangan dari Kuartet Nasional yang hanya dipilih itu kemarin itu kalau tidak salah dari Kuartet Nasional itu ada 6 orang yang dianugerahkan tanda penghargaan, termasuk 3 di antara 6 orang ini adalah pramuka teladan yang dipilih. Ada dua melati, 1 dharma bakti, kemudian 3 pramuka teladan. Nah, 3 pramuka teladan kemarin itu yang dari DKC Banyumas, dari Jawa Tengah, ya yang sekarang di DKN, kemudian ada Melida dari Jambi, dan juga ada Kak Agus dari UIN. Ada satu lagi sebenarnya yang kemarin juga disematkan itu pramuka teladan untuk pramuka disabilitas. Pramuka penggalang dari Bangka Belitung. Oh ya, yang perempuan itu kan? Ya, itu juga termasuk pramuka teladan yang disematkan oleh Kak Budi Waseso. Itu yang kita syukuri situ. Syukurnya yang paling kami syukuri adalah kayak gini Kak Sapril, yang kami syukuri sebenarnya pertama kita pecah telur. Oh betul. Nah, pecah telur
ini Cat telur. saya dapat informasi lah dari berbagai sumber, termasuk juga para pengurus-pengurus kuartir daerah yang terdahulu. Iya. Nah, Sumatera Selatan ini belum pernah menerbitkan pramuka teladan. Nah itu. Belum ada. Itu. Belum ada. Nah, tahun ini kita pecah telur dengan ditunjuknya dan ditetapkannya Gus Salim dan Susi Mahmuda sebagai pramuka teladan. Jadi ya bangga itu berlipat-lipat. Nah, selain daripada memang bangga ditetapkannya, dan juga bangga ini jadi pasti insya Allah jadi catatan sejarah yang luar biasa bagi kuartir daerah Sumatera Selatan. Iya, sempat juga memang kemarin Kak ngira-ngira lah gitu. Rasanya belum ada terdengar pramuka teladan. Sempat nanya juga dengan anggota DKD, apakah pernah ada nih yang di cabang-cabang ya? Dia pun masih belum ada informasi gitu. Berarti memang kayaknya ya the first lah kayaknya. Kak Agus. Luar biasa. Nah, jadi yang masalah itu seperti ini. Kenapa kemudian kita berhasil tahun ini? Kenapa kemudian ada muncul pramuka teladan tahun ini? Terutama dari wilayah Kota Palembang. Sebenarnya dimulai dari rasa penasaran. Dimulai dari penasaran. Saya ini orang yang termasuk suka baca dan kemudian suka cari tahu apa ini gimana. Penasaran aja. Nah, terbaca memang di beberapa jukran termasuk jukran tanda penghargaan dan sebagainya itu ada pramuka teladan. Nah, hanya kan secara sekilas itu kan ini bisa atau tidak gitu. Jadi sempat tanya-tanya lah dengan kawan-kawan pembina, terutama kawan-kawan dari daerah Jawa yang memang sering mengeluarkan pramuka teladan. Ya ternyata setelah berkomunikasi tidak serumit yang dipikirkan, gitu. tidak sesulit yang dibayangkan. Nah, ini bisa nih, cuman memang kemudian yang menjadi sedikit kesulitan tetapi bisa juga tidak sulit ya. Menentukan siapa yang layak. Itu dulu. Siapa yang layak? Kelayakan ini tentu saja bukan hanya karena memang penilaian pembina pribadi, tapi bagaimana kemudian ini ketika ini kita tawarkan, ini kita munculkan sebagai pramuka teladan, apakah memang betul-betul diterima oleh seluruh anggotanya? Nah, itu ya. Dan kemudian memang kiprahnya selama ini di gugus depan, terutama di Racana, apakah memang betul-betul bisa menjadi contoh yang baik, atau bisa mengayomi adik-adiknya, atau bisa jadi teladan bagi adik-adiknya. Nah, ini yang jadi penilaian. Ya, itu dari segi kelayakan lah kan? Ya, kita studi kelayakan sebagainya. Awalnya sebenarnya kemarin yang menjadi pokok pertama tuh, yang menjadi ketika ada peserta-peserta itu yang terbetik di pikiran saya tuh Kak Susi. Itu yang pertama. Karena apa? Karena Kak Susi itu salah satu mahasiswa terbaik gitu. Ya, benar. Terakhir dia menjadi dengan IPK paling tertinggi di UIN Raden Fatah Palembang pada pelajaran sudah sewin. Dan dapat beasiswa dari dari Bupati Banjarmasin, Bupati Morenin, gitu kan. S1-nya juga memang dari beasiswa sebagainya. Itu yang terpenting karena memang prestasi akademik. Pertama prestasi akademik, kemudian mencari prestasi non akademik lain. Nah, kemudian rasa-rasanya saya pikir kemarin tuh kurang pas nih kalau tidak disandingkan dengan yang cowok gitu ya. Kita cari nih sosok yang cowok. Saya cari sosok yang cowok. Dari beberapa pramuka Garuda yang sudah ada, kita pilih akhirnya kecenderungannya ke Agus. Lihat dari seperti itu. Gambaran. Jadi masuk berkas bulan berapa? Bulan Februari. Bulan Februari kita coba siapkan berkas, kita coba usulkan ya, kita usulkan, kita buat rekomendasi, kita kirim ke kuartir cabang ke kuartir daerah, kemudian dibawa ke kuartir nasional. Itu. Iya, karena memang kalau kita lihat pramuka-pramuka ya di luar Sumsel lah kayak gitu Kak ya, banyak terkabar kalau ya ada yang jadi pramuka teladan, ada yang jadi pramuka teladan ya. Dan ini mikir Sumatera Selatan ya, mungkin Palembang lah khususnya ya, itu belum kedengeran kayak gitu. Itu serumit apa kayak gitu untuk mendapatkan
teladan itu kayak gitu kan. Dan ini mungkin satu lagi yang paling penting dari semua itu. Kalau tadi mungkin sedikit menjadi pertanyaan adalah serumit apa ya? Sebenarnya tidak rumit. Tidak, saya mungkin agak saya juga sebagai pemimpin tidak merasa rumit dan tidak merasa sulit. Selagi administrasi gugus penjajaran. Di mana tertib administrasi yang paling penting. Administrasi ini kan ya pemberkasan itu kan perlu pembuktian itu kan. Ya sertifikat, piagam, dan sebagainya, SKU dan sebagainya gitu kan. Dan itu ya sesederhana itu ya. Nah, jadi saya yakin sebenarnya Sumatera Selatan itu tidak kehabisan kader, tidak kekurangan kader, dan tidak pernah loss ya dari kader-kader yang memang betul-betul bisa jadi teladan. Yang jadi masalah adalah kadang-kadang kita merasa lemah di administrasi, merasa tidak tahu dan sebagainya. Itu sebenarnya yang jadi masalah. Sebenarnya tidak rumit, ya, tidak rumit. Nah, tapi tentu kemudian rencana teladan ini ketika dipakai disematkan itu yang menjadi kerumitannya. Ada rumit tersendiri ya. Rumit untuk mempertanggungjawabkannya gitu ya. Bagaimana Kak Agus? Luar biasa. Iya, karena dari kata teladan itu Kak ya. Iya. Kata teladan itu. Oke. Penjelasan sangat luar biasa itu tadi bagaimana untuk mencapai pramuka teladan tersebut ya. Kalau kita pikir memang kayaknya ya Sumatera Selatan juga tidak kalah lah dengan provinsi lain yang memang bisa menerbitkan pramuka teladannya. Jadi ya Kak Agus alhamdulillah sudah tadi bahasanya memecahkan telur tadi. Oke, kita ke Kak Agus lagi nih. Kak Agus, mungkin dari awalnya dulu Kak Agus. Kak Agus apa motivasinya kayak gitu? Mungkin kami pikir juga nggak terlalu dari ini kan ya selain bantuan dari pembina, mungkin teman-teman, nah dari Kak Agusnya sendiri motivasinya apa sih kayak gitu untuk bisa sampai mendapat teladan tersebut kayak gitu? Kalau kita bicara motivasi tersendiri sih, sebenarnya motivasi untuk mendapatkan pramuka teladan ini pakai ya? Nggak tahu motivasinya apa, tapi kalau misalkan kita lihat dari setiap upacara Hari Pramuka tingkat nasional pasti ada gitu. Karena kalau kita lihat baca jukrannya juga kayaknya agak sulit gitu kan, walaupun ternyata yang seperti disampaikan oleh pembina tadi tidak serumit yang dibayangkan. Jadi kalau misalkan motivasi harus jadi pramuka teladan itu tidak ada kalau misalkan dari saya sendiri kan, karena untuk mencapai pramuka Garuda saja saya sudah sangat bersyukur pada saat itu. Itu kan saya menjadi pramuka Garuda itu di tahun 2018. Artinya untuk sampai ke sini itu ada jeda waktu 3 tahun kan. Jeda waktu 3 tahun dan saya rasa untuk mencapai pramuka Garuda saja itu sudah sangat luar biasa bagi saya kayak gitu. Dan kemarin memang sempat diinfokan oleh pembina coba masukkan usulkan berkas ke kuartir cabang untuk kategori pramuka teladan ini. Sempat berpikir juga kira-kira bisa nggak ya, kalau kita baca dari syarat-syaratnya kan kayaknya sulit gitu kan, karena memang belum tahu dan belum ada yang bisa kita tanya. Waktu itu sempat tanya dengan teman-teman yang ada di UIN Wali Songo, karena pada tahun 2019 kan dapat penghargaan juga dan disematkan di tingkat nasional. Komunikasi juga? Ya, sempat komunikasi, sempat bertanya, Kak, kira-kira untuk mencapai pramuka teladan ini bagaimana? Katanya hanya memasukkan berkas, nanti akan diproses oleh kuartir cabang, kuartir daerah, dan kuartir nasional. Namun setelah itu saya bertanya lagi, apakah kira-kira misalkan sama seperti pramuka Garuda ada ujiannya, ada pengujinya dari kuartir-kuartir atau tidak? Ternyata disampaikan bahwa tidak ada, kita hanya menunggu hasil nantinya. Hanya sebatas itu saja Kak, karena saya penasaran dan kebetulan karena sama-sama dari PT KIN gitu kan. Jadi kalau misalkan ada teman-teman PT KIN yang dapat penghargaan nasional kan, walaupun tidak satu PT KIN tapi bangga kayak gitu karena masih dalam lingkungan PT KIN-nya. Hanya sampai sebatas itu.
itu di tahun 2019 dan tidak ada pikiran sama sekali untuk mengusulkan berkas kayak gitu karena banyak pertimbangan dan dilihat dari jukeran-jukerannya kan juga banyak persyaratan yang saya rasa sulit bagi saya seperti itu Kak. Oh luar biasa ya. Jadi seperti ini Kak Kapil, kalau boleh tambahkan, saya ya mungkin pikiran saya pramuka teladan itu bukan berarti persaingan prestasi. Oke. Gitu. Jadi kenapa kemudian ada pramuka Agus itu tidak ikut berkompetisi, karena ini bukan kompetisi, pramuka teladan itu bukan kompetisi, tapi murni dari penilaian ya. Penilaian pembina Itu mungkin melihat secara langsung kayak gitu. betul, karena ya bertahun-tahun Kak Agus ini sudah termasuk sudah lama juga di Unpad sampai dengan saat ini masih, walaupun sudah selesai kuliah tapi sekarang masih. Walaupun mungkin tidak tidur bareng makan bareng gitu, tapi ketika di gugus depan ya pembina itu pasti bisa melihat dan ini sebenarnya murni penilaian. Maka kemudian di Februari gitu kan, di Februari sebenarnya sebelum Februari sudah mulai, tapi ketika Februari itu kita siapkan berkas karena pada waktu kita mencari informasi dan sebagainya itu ini gimana rasa penasaran tadi, kayak katakan rasa penasaran tadi, pada akhirnya ternyata tidak sesulit yang dibayangkan tadi. Kemudian ya ketika sudah ketemu nih ini orangnya siapkan berkas. Nah, ya itu saja. Nah, sampai dulu mungkin bisa gitu. Kalau tahun dulu Tolong saya jangan dibahas Kak. Hanya 2014 belum kepikiran gitu ya. Belum ada penasaran di situ. Ya, tapi ya kami sendiri secara pribadi turut bangga dengan pencapaian, karena ya dari UIN Raden Fatah Palembang itu juga rencana saya juga, kemudian dengan Kak Agus ini ya kemarin sudah talk show dapat kabar beliau dapat ini rencana Tuhan. Wah itu luar biasa, kayaknya kita undang lagi deh. Oke, baik. Oke, kita lanjut dulu. Mungkin ke Pak Jelai Kak. Apakah pramuka khususnya Sumatera Selatan ini berpotensi melahirkan teladan yang lebih banyak kayak gitu? Menurut Kak Fajar? Pastilah, pasti semua daerah, semua dari gugus depan saya ini pasti semua berpotensi. Ya semua orang tadi itu, semua orang saya katakan punya kelebihan dan kekurangan. Karena sosok pramuka teladan, sosok pramuka Garuda itu bukan nabi kalau saya katakan ya. Bukan 100% ini harus selalu benar ya. Karena pasti tetap ada kekurangan. Nah pada posisi inilah ada peran pembina di belakangnya itu. Kalau memang misalnya kekurangan, ya tidak akan otomatis ketika sudah jadi Garuda, setelah jadi teladan bukan berarti berhenti untuk dibina. Serta harus tetap dibina. Nah untuk itu saya berkeyakinan penuh bahwa seluruh partir cabang di Sumatera Selatan itu pasti punya potensi-potensi itu. Kenapa? Karena setiap tahun sudah ada tuh pengukuhan pramuka Garuda. Ketika dia sudah jadi Garuda saja, itu sebenarnya sudah jadi teladan. Ya, secara tidak langsung jadi teladan. Hanya tahapan selanjutnya berani tidak ini mengusulkan ke partai nasional untuk betul-betul jadi teladan. Karena saya katakan tadi, yang menjadi rumitnya, yang menjadi susahnya adalah setelah dapat rencananya. Bukan sebelum rencananya, setelah dapat penghargaannya itu, apakah betul-betul kemudian selalu bisa menjadi teladan atau tidak. Makanya bukan saja rumit untuk yang dapat penghargaan, rumit juga untuk pembinanya. Karena tidak bisa jelas itu. Pembina ikut juga. Pasti. Sudah dicap kayak gitu Kak ya? Ya, karena sudah dicap teladan tadi. Nah, itu harus dan harus berperilaku sebagai itu. Tapi sekali lagi dia bukan nabi. Tidak ada yang sempurna. Nah, kadang-kadang orang kan berpikir bahwa wah pramuka Garuda itu harus gini. Kalau saya pribadi ya tetap pasti ada kekurangan. Walaupun yang ngomong itu juga, kan saya yakin betul semua keluarga. Tidak ada yang memang
betul-betul sempurna itu belum. Agus bagaimana? Bebannya sudah dia lihat selalu udah banyak Pak. Cuman dia diuntungkan. Oke. Diuntungkan dari usia. Oh. Dapat teladannya waktu pandeka, ketika sudah dapat kesempatan sebentar lagi selesai usia pandeka. Sudah usia berapa? Kalau sekarang 25 tahun kan. Di penghujung lah kayaknya. Tapi tidak masalah itu ya semua inilah apa namanya. Mungkin kalau orang-orang berpikir sudahlah udah mau di penghujung udah mau stop ya, tapi justru Kak Agus di sini berbalik, di penghujung malah dia lebih semangat gitu. Ini bisa dicontoh untuk kakak semua. Kita nanti ngobrol-ngobrol lagi Kak, kita jeda dulu.